Mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya.
Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan, kita bisa kembali beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kau yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh sama-sama katakan haleluya. Kalau ada keluarga atau teman di kanan kirimu, boleh katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, saat ini sama-sama kita angkat tangan kita siapkan hati kita angkat syukur kita. Sebab Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik, dia teramat baik bagi setiap kita. Kami mengucap syukur kami, Yesus. Haleluya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Angkat tanganmu. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my
Darkness night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. Yes, Lord, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am, amen. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out of me. Your goodness is running out of me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out of me. Your goodness is running out of me. Your goodness is running out of me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out of me. Your goodness is running out of me. Your goodness is running out of me. With my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out of me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Amen. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
worship the Lord. We worship you God. Sama-sama kita naikkan sembah kita ke hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Oh, haleluya, haleluya. Oh. Sebab Engkau Allah kami yang baik, Kau Tuhan kami yang baik, yang baik. Kau tak pernah meninggalkan kami sendiri. Kau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Hilarala barala 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 basyende. Hilarala barala 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 basyende. Hilarala barala 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 basyende. Hilarala barala 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 basyende. Angkat tanganmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
kanan kirimu, Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya, sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau bersuka cita, amin. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Nyanyikan, jauh tinggi mengelilingi
kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sorakan haleluya. Sama-sama sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama mau siapkan telinga kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mata kami tertuju padamu ya Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar ya di rumah masing-masing? Saya percaya sampai sejauh ini kita terus merasakan kebaikan Tuhan, amin. Sebelum saya mulai berkhotbah hari ini, mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Bapak terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu Bapak yang kami terima Tuhan di masa-masa pandemik COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Dan kalau sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan Engkau bicara ya Tuhan, lewat hamba-Mu ya Tuhan. Mari biar terus Kau urapi, Kau curahkan Roh-Mu di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Kami percaya ibadah online hari ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan yang sakit, Kau sanggup memulihkan yang lemah Tuhan. Bahkan Kau sanggup memberikan jawaban untuk setiap permasalahan yang ada. Terima kasih ya Bapak, tutup bungkus anak-Mu yang tidak punya apa-apa ini Tuhan. Dan biar apa yang hamba sampaikan itu semua hanya kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya hari ini Bapak Saudara sedang menikmati kebaikan Tuhan. Apapun kondisi di luar sana, walaupun kita memang faktanya hidup di masa pandemi COVID-19. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan. Dan yang pasti adalah Tuhan Yesus selalu baik untuk kita. Amin. Nah, saya percaya hari ini di rumah-rumah dimanapun kita mengikuti ibadah ini dengan rasa takut dan gentar akan Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan yang maksimal, amin. Nah karena itu Bapak Saudara, kalau kita perhatikan minggu-minggu ini, dari minggu pertama bulan April, kita merayakan Paskah, kita merayakan Jumat Agung, kita lihat dalam setiap khotbah, baik secara online, kita sedang bicara tentang kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan sama seperti minggu pertama, karena ini memang minggu-minggu kita akan merenungkan banyak tentang kasih Tuhan. Kita melihat, kita menonton mungkin di rumah-rumah tentang the passion of the Christ. Kita lihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang diperankan secara sungguh-sungguh oleh di dalam film The Passion of the Christ. Kita melihat bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia disalibkan, dan bagaimana dia mati, Saudara. Untuk siapa itu semua? Itu untuk menebus dosa kita, amin. Saya percaya Yohanes 3 ayat 16 hari-hari ini itu bicara kuat buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa Saudara? Yaitu untuk menembus setiap dosa kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mati buat kita, bangkit buat kita, boleh angkat tangan. Haleluya. Dan kalau tidak keberatan boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Nah untuk itu Bapak Saudara hari ini saya akan bicara tentang bagaimana kita harus, saya pakai kata harus karena ini sesuatu yang penting Bapak Saudara. Kita harus merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Kita harus memiliki yang namanya pengertian yang benar tentang kebaikan Tuhan. Sama-sama di rumah-rumah katakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap boleh buka Alkitab di rumah masing-masing. Dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini dengan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Siapa yang berlindung pada Tuhan hari-hari ini boleh angkat tangan. Ya, saya berlindung di dalam Tuhan hari-hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti dilindungi Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu tandanya kita berlindung pada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, saya akan jelaskan sedikit. Ini hanya untuk sekedar informasi Bapak Saudara untuk bisa mengerti tentang ayat firman Tuhan yang kita baca ini. Latar belakang dari ayat ini kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, baca kitab Mazmur, mungkin Bapak Saudara juga pernah dengar.
pernah belajar juga tentang kitab Mazmur. Kitab ini ditulis dan diucapkan oleh Daud. Waktu itu dalam kondisi latar belakangnya, Daud bukan dalam kondisi baik-baik aja Bapak Saudara. Waktu dia bicara tentang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dia tidak sedang mengalami berkat yang melimpah. Dia tidak sedang mengalami hidup yang enak-enak aja. Tapi latar belakang ayat ini diucapkan adalah yang pertama, kalau saya lihat, saya pelajari ayat ini, yaitu saya menemukan bahwa posisi waktu Daud mengucapkan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang pertama, nyawanya sedang ada di ujung tanduk Bapak Saudara. Dia bukan hanya dikejar oleh satu raja, tapi oleh dua raja Bapak Saudara. Yang pertama oleh Raja Israel yaitu Saul, yang ingin membunuh Daud karena merasa tersaingi popularitasnya oleh Daud. Tapi dia juga dikejar oleh salah satu raja yang namanya Raja Filistin Abimelek. Kenapa? Karena Daud banyak membunuh tentara Filistin. Jadi posisi Daud waktu itu dia maju kena, mundur juga kena Bapak Saudara. Dan waktu itu nyawanya benar-benar terancam. Makanya di ayat ini dia bilang berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita belajar dari Daud bahwa kita harus berbahagia. Apapun kondisi kita. Ada ancaman maut mungkin, ada permasalahan. Apapun itu kita harus lihat bahwa kita harus berbahagia. Kata Daud, karena kita ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah Bapak Saudara, yang kedua, harga dirinya Daud sebagai seorang pahlawan Israel yang besar, terkenal, dieluk-elukan. Pada posisi dia bicara ini, dia mengucapkan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Dalam kondisi harga dirinya hancur. Kenapa? Karena Alkitab sejarah mencatat bahwa Daud sampai harus pura-pura gila. Karena dia berhadapan dengan Raja Filistin. Dia takut dibunuh Bapak Saudara. Coba Bapak Saudara bayangkan seorang pahlawannya mengalahkan Goliat. Tapi hari itu dia harus pura-pura gila. Kenapa? Karena dia mengalami ketakutan yang dahsyat. Nah saya percaya kita belajar sesuatu hari ini, amin. Yang ketiga Bapak Saudara, Daud mengalami yang namanya kesendirian. Tanpa ada yang menolong, seolah-olah Tuhan tidak menolong dia waktu itu. Waktu dia bicara ini belum ada yang namanya pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang mendampingi Daud. Dalam kitab 1 Tawarik banyak kemenangan-kemenangan Daud lewat para pahlawannya. Tapi di ayat ini, waktu dia bicara ini, Daud belum memiliki sahabat pahlawan-pahlawan yang luar biasa itu. Dan dia seorang diri, amin. Nah saya percaya Bapak Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara pasti belajar sesuatu. Dalam ketakutannya Daud, dalam kondisinya yang ambruk hari itu, tapi dia masih menyelipkan satu kekuatan. Dia bukan mengeluh dengan keadaannya, dia tidak membuat semangatnya patah, tapi dia membangkitkan semangatnya dengan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bahkan dia bilang, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Saudara, kalau kita lihat di sini Daud bukannya sekedar bicara, tapi dia bukan hanya sekedar ngomong doang, tapi di hari ini dia benar-benar sedang berjuang untuk mempertahankan iman dan percayanya untuk Allah Israel yang luar biasa itu. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Nah, ada yang menarik Bapak Saudara di sana. Ada dua kata yang Daud pakai, yang saya selidiki, saya menemukan ada dua kata, yaitu kata kecaplah dan kata lihatlah. Kecaplah itu sebagai informasi aja Saudara, kecaplah itu dalam bahasa Ibrani artinya ta'am. Maksudnya adalah ta'am adalah merasakan Saudara, mengecap. Sama seperti kalau kita dikasih satu makanan, kita bisa tahu makanan itu kelebihan garam atau kelebihan gula atau kelebihan pedasnya waktu kita mengecap makanan itu. Jadi waktu Daud bilang begini Bapak Saudara, aku mengecap kebaikan Tuhan. Artinya dia coba merasakan, dia coba menggali lagi. Dia pernah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan sebelum masa-masa di mana dia terdesak seperti waktu itu. Dia coba mengecap kebaikan Tuhan walaupun kondisi tidak memungkinkan. Kondisi mendesak dia untuk mengeluh pada Tuhan. Tapi dia coba mengecap dengan imannya. Amin. Saya percaya Bapak Saudara, kita juga
walaupun dalam kondisi yang tidak baik hari-hari ini, kita coba mengecap kebaikan Tuhan. Nanti kita akan pelajari kenapa kita harus mengecap kebaikan Tuhan. Kita harus rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, kata yang kedua yang Daud pakai adalah kata lihatlah. Kata lihatlah dalam bahasa Ibrani yaitu ra'a. Ra'a artinya memperhatikan, Bapak Saudara. Kata di sini, kata lihatlah di sini atau kata memperhatikan di sini bukan hanya sekedar lihat. Tapi kalau kita lihat lagi pengertiannya yaitu kata ra'a ini mengartinya mengobservasi atau memeriksa atau memiliki satu proses berpikir, kemudian ambil satu kesimpulan, Bapak Saudara. Artinya begini, waktu Daud bilang begini, kecaplah dan kemudian lihatlah, artinya begini, Daud mencoba menggali lagi pengalaman-pengalaman dia waktu ditolong Tuhan dulu. Waktu dia sedang mengembalakan 2-3 ekor dombanya, kemudian diserang oleh serigala, oleh singa, kemudian dia mengalahkan beruang dan singa itu. Dia mengingat kembali kejadian itu, bukan hanya sekedar mengingat, tapi dia mencoba menggali semua pengalaman-pengalamannya. Waktu dia mengalahkan Goliat, waktu dia mengalahkan tentara-tentara Filistin yang besar itu, Daud coba menggali lagi, dia mengobservasi lagi. Dia coba gali, dia seolah-olah bicara dengan dirinya, Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup saya. Bahkan Daud berfirman, Daud berbicara dalam Mazmur yaitu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai segenap batinku, sembahlah Tuhan. Artinya dia memaksa dirinya. Dia melawan pikirannya yang waktu itu melihat bahwa ada ketidakbaikan terjadi pada dia. Tapi waktu itu dia mengobservasi dan dia melawan dirinya sendiri. Logikanya yang sedang terjadi dilawan sama dia. Dengan apa? Dengan iman bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Saya percaya Bapak Saudara, kita belajar dari Daud. Penting buat kita membangun satu kesadaran dalam hidup kita bahwa Tuhan itu baik. Amin. Sama-sama katakan amin Bapak Saudara. Penting sekali lagi Bapak Saudara, penting buat kita membangun satu kesadaran dalam hidup kita bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena itu akan jadi satu perisai dalam hidup kita. Waktu kondisi tidak baik, waktu masalah menyerang kita, waktu kesedihan menyerang kita, waktu ketakutan menyerang kita, Bapak Saudara. Waktu kita tahu kita berdiri dalam satu pengertian yang benar, Tuhan itu baik. Itu jadi satu langkah untuk mengalahkan yang namanya kuasa si jahat, kuasa si iblis. Amin. Saya percaya Bapak Saudara, dalam setiap proses kehidupan, Tuhan menyiapkan yang namanya mahkota kemenangan buat kita. Amin. Berapa banyak yang mau menang bersama Tuhan hari-hari ini? Boleh lambaikan tangannya dan sama-sama bilang bareng-bareng dengan saya bahwa Tuhan itu baik Bapak Saudara. Sekali lagi katakan, Tuhan itu baik. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Saudara sampai di sini mengerti Bapak Saudara, waktu kita mengalami masalah, mungkin kita ada dalam satu fakta bahwa kita ada hidup di musim-musim pandemik. Di musim-musim di mana kita bisa rentan terserang yang namanya virus. Di musim-musim di mana perekonomian mungkin berjalan tidak semestinya. Mungkin bagi kita mengalami yang namanya dampak dari COVID-19 ini secara ekonomi. Atau mungkin mengalami banyak masalah yang lain. Tapi percayalah Bapak Saudara, waktu kita mulai belajar untuk mengecap lagi, belajar untuk mengobservasi lagi, melihat lagi pengalaman-pengalaman kita dulu. Kalau dulu Tuhan bisa tolong kita, hari ini dan ke depan Tuhan pasti menolong kita. Amin. Saya percaya begini Bapak Saudara, setiap kita bisa bangun pagi dan Tuhan izinkan kita bernafas, itu tandanya Tuhan belum selesai dengan hidup kita Bapak Saudara. Masih ada rencana Tuhan, masih ada tugas dan tanggung jawab Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi mari bangkitkan iman kita lagi. Mari lihat Tuhan belum selesai dengan kita. Belajar seperti Daud, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Satu lagi Bapak Saudara, kenapa kita harus membangun yang namanya pengertian yang benar? Kenapa kita harus tahu dan harus menanam dalam hati kita bahwa Tuhan itu baik apapun kondisi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11.
inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11 berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sama-sama berkata saling mengasihi, saudara. Jadi begini, Bu Saudara, waktu kita menaruh pengertian yang benar bahwa Tuhan itu baik apapun kondisi di luar sana, kita bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, tapi kita dikasih kemampuan untuk mengasihi sesama kita. Amin, Bapak Saudara. Saya percaya begini, Bapak Saudara. Firman Tuhan ini bicara begini. Kita tidak sanggup mengasihi Allah. Untuk itu Tuhan mengasihi kita dulu. Dan kemampuan kita untuk merasakan kasih Allah itu akan menentukan bagaimana kita mengasihi sesama, Bapak Saudara. Jadi waktu kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan kita mulai merasakan kasih Tuhan, saya percaya kita juga akan memiliki yang namanya compassion, belas kasih terhadap jiwa-jiwa. Kita punya kemampuan untuk mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dalam pengertian kita yang benar, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat lebih dalam lagi. Kita akan lihat bagaimana sih melihat sebuah kebaikan Tuhan itu. Dan kemudian kita akan melihat juga dari sisi bagaimana sih kita bisa melihat kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan itu. Yang pertama, Bapak Saudara, bagaimana melihat kebaikan Tuhan itu? Mazmur pasal 90 ayat 12. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Amin. Firman Tuhan berkata, mari kita belajar menghitung hari-hari kita. Mari kita belajar untuk menghitung berkat Tuhan yang kita alami sampai pada minggu ini. Sampai pada bulan April ini. Amin, Bapak Saudara. Bapak Saudara, mari coba kita renungkan berapa banyak kita diluputkan oleh Tuhan. Dari kecelakaan, dari sakit penyakit, dari maut. Kita hitung. Bahkan ada lagu berkata, hitunglah berkat-Mu jangan pandang uang. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lagu ini berkata mari kita hitung lagi setiap berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin sedang mengikuti ibadah ini, Bapak Saudara punya kalkulator atau mungkin handphone, mari saya mau ajak Bapak Saudara untuk kita sama-sama hitung bagaimana Tuhan mendandani kita dengan hal-hal yang bernilai, Bapak Saudara. Dan mari kita akan hitung Tuhan dari hal-hal yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Saudara akan melihat cuplikan daftar harga-harga organ tubuh kita. Nah, info ini saya ambil dari Indozone, Bapak Saudara. Ini salah satu akun yang mengisi tentang data, statistik. Dan dia kasih satu data tentang berapa sih harga organ tubuh kita. Nah, kenapa ini dia angkat? Karena beberapa waktu lalu ada isu tentang pasar gelap perdagangan organ tubuh manusia. Nah, saya ambil data ini untuk kita bisa hitung betapa Tuhan mendandani kita dengan hal-hal yang bernilai. Amin. Dan bukan main-main nilainya. Kita lihat yang pertama, Bapak Saudara. Ginjal, Bapak Saudara ya. Ginjal harganya $262.000. Sebagai informasi sekali lagi Bapak Saudara, harga ini bergantung pada negara-negara. Kalau di Indonesia harganya seperti ini, di Singapura, Malaysia atau mungkin di Amerika bisa berubah. Tapi nilainya pasti nggak jauh dari ini Bapak Saudara. Ginjal manusia itu seharga 3,5 miliar. Haleluya, mahal banget kan Bapak Saudara. Yang kedua hati itu harganya 2,1 miliar. Hati Bapak Ibu Saudara. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena nilainya mahal Bapak Saudara. Amin. Jantung kita itu harganya 1,6 M. Bahkan usus kecil Bapak Saudara.
Usus kecil, saudara. Saya nggak bicara dengan usus besar ya. Ini hanya usus kecil, harganya 34 juta. Kalau Bapak Saudara mau beli iPhone seri terbaru dengan usus kecil, itu bisa dapat 3 iPhone seri yang terbaru. Dahsyat Bapak Saudara ya. 2 bola mata, itu harganya 25,6 juta. Kantung empedu, 16,5 juta. Tengkorak dan gigi Bapak Saudara, itu harganya 16,2 juta. Wow, sama-sama bilang wow. Limpa harganya 6,8 juta dan lambung 6,8 juta. Sekali lagi Bapak Saudara, kalau kita lihat angka-angka ini kita percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kita, mendandani kita dengan hal-hal yang luar biasa mahal. Amin. Makanya kalau firman Tuhan bilang begini, engkau berharga, engkau bernilai di mataku. Itu artinya kita benar-benar berharga Bapak Saudara. Itu bukan hanya kata-kata, itu bukan hanya pembangkit semangat. Tapi kalau kita lihat baik-baik harga hati, harga ginjal, harga jantung. Kita mengerti firman Tuhan bilang kalau berharga itu berarti sangat berharga. Amin Bapak Saudara. Makanya saya percaya Bapak Saudara, dalam Tuhan itu tidak ada yang miskin. Kita semuanya ini miliarder, amin. Kenapa? Karena organ tubuh kita itu mahal. Amin. Saya nggak bicara tentang kekuatan ekonomi Bapak Saudara. Tapi saya bicara tentang satu harta yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan pernah hari-hari ini melihat kondisi perekonomianmu. Karena begini Bapak Saudara, kalau kita punya sesuatu yang berharga, kita akan simpan di tempat yang terbaik. Kita bisa simpan itu di brankas, kita bisa simpan itu di bank, kita bisa simpan di tempat yang benar-benar aman Bapak Saudara. Amin. Nah kalau Bapak Saudara lihat Tuhan mendandani kita dengan begitu mahalnya, artinya kita ini berharga. Itu artinya Tuhan menyimpan kita, menaruh kita dalam kuasanya yang aman itu. Amin. Makanya firman Tuhan bilang kita ini biji mata Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dan harga kita itu semahal harga darah dan nyawanya. Yang setuju boleh tepuk tangan. Kasih penghormatan terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Bapak Saudara mengerti? Mari kita mulai hitung dan mulai kita melihat kan Saudara sekarang bahwa Tuhan itu baik. Berkat Tuhan ada bersama kita. Amin. Yang kedua, bagaimana melihat kebaikan Tuhan? Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Ini ada lagunya Bapak Saudara. Boleh sambil nyanyi kalau Bapak Saudara mau baca di rumah sambil nyanyi. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena apa? Namanya firman Tuhan bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Ini yang luar biasa Bapak Saudara. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Katakan amin. Ayat kelima berkata begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di mana? Di hadapan lawanku Bapak Saudara. Kemudian apalagi firman Tuhan berkata, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Bukan hanya sekali dua kali Bapak Saudara, tapi seumur hidupku kata firman Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sampai kapan? Sepanjang masa firman Tuhan berkata, amin. Artinya apa? Artinya Tuhan sayang banget sama kita Bapak Saudara, amin. Dia itu baik dan sungguh amat baik. Bagaimana kita bisa melihat? Ayat pertama berkata begini, Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Ini yang harus kita mengerti Bapak Saudara. Siapa yang jadi gembala Bapak Saudara hari-hari ini? Apakah masih Tuhan? Kalau kita mau lihat kebaikan Tuhan, pastikan yang jadi gembala kita adalah Tuhan itu sendiri. Yesus Kristus namanya, amin. Karena dia yang akan menuntun kita, membaringkan kita di padang rumput yang hijau, membawa kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, amin. Nah ini yang harus kita pahami Bapak Saudara. Di dunia ini ada yang Tuhan utus sebagai gembala-gembala. Sebagai pemimpin-pemimpin, mentor buat Bapak Ibu Saudara, mentor rohani. Siapa itu? Ada gembala kita di tempat ini. Bapak Pendeta David Nathanael.
Kemudian ada kabit-kabit ibadah raya, kabit-kabit yang lain Bapak Saudara yang terus mensupport Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada gembala-gembala cool yang terus mengajak kita di masa-masa yang sulit ini terus bergumul, memberikan motivasi buat Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa hari-hari ini tidak ada yang mengganti gembalanya di rumah, tapi semua kita ada dalam penggembalaannya Tuhan. Amin. Mari kita terus sungguh-sungguh pastikan gembalamu adalah gembala yang baik. Amin. Mari Bapak Saudara. Bapak Saudara, di perjanjian yang baru ada satu sesembahan orang Israel yang dihardik oleh Tuhan Yesus. Namanya Baal Zebub. Baal Zebub artinya adalah Baal itu tuan. Zebub itu lalat, jadi tuan lalat. Kenapa disebut tuan lalat? Gini, dia adalah sesosok dewa bersimbol lalat. Kenapa lalat? Karena lalat itu hidupnya itu ada di kuping yang namanya kuping domba. Dari yang masih dalam bentuk telur kecil, kemudian dia bertumbuh, dia makan yang namanya segala yang ada di kuping domba. Apa yang terjadi setelahnya? Setelah dia mulai besar, suaranya mulai kencang, lama kelamaan suaranya makin kencang. Dan apa yang terjadi dengan dombanya? Dombanya tidak bisa mendengar suara gembalanya. Dan apa yang terjadi kalau domba tidak bisa dengar suara gembala? Dia akan tersesat yang pertama. Dia bisa masuk jurang, saudara. Dia bisa diterkam oleh singa. Dia bisa mati, ya saudara. Ya, saya percaya hari-hari ini, mari kita buka kuping rohani kita. Kita bersihkan kuping rohani kita. Apa yang hari-hari ini begitu mengganggu engkau untuk mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini Bapak Saudara, semua kita digerakkan oleh Tuhan untuk bangun pagi, jam 5 pagi. Kita morning blessing bersama-sama melalui Zoom. Setiap hari Sabtu, bahkan hari-hari ini selama 21 hari sampai tanggal 28 April, semua anak-anak muda itu setiap pagi jam 5 pagi kita bangun untuk morning blessing. Saudara. Kenapa? Oleh gembala kita dituntun untuk melatih setiap otot-otot rohani kita. Melatih yang namanya kuping rohani kita untuk dengar Tuhan di pagi hari. Amin. Saya percaya hari-hari ini Bapak Saudara juga sedang melatih otot rohani kita. Bersihkan kuping rohani kita biar kita bisa dengar suara Tuhan. Biar kita bisa lihat, mendengar tentang tuntunan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah, poin yang ketiga Bapak Saudara, bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Mazmur 92 ayat ke-16. Firman Tuhan berkata, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, untuk lebih melengkapi ini kita buka juga Ulangan 32 ayat 4 Bapak Saudara. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Sekali lagi firman Tuhan berkata, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Kita harus mengerti, yaitu dia adalah Allah yang adil dan benar, saudara. Percayalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, mungkin dari sudut pandang kita ada ketidakadilan mungkin yang terjadi. Tapi percayalah, Allah itu Allah yang adil dan benar. Kenapa kita harus mengerti ini, saudara? Ada satu kejadian, satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan dalam kitab Matius 20 ayat 1 sampai 14, saudara. Kalau Bapak Saudara bisa baca di rumah, baca lagi kisah kejadian ini. Matius 20 ayat 1 sampai 14, perumpamaan tentang penjaga anggur. Bapak Saudara, satu kali firman Tuhan berkata, ada banyak sang tuan itu keluar pagi-pagi untuk apa? Untuk merekrut pekerja-pekerja untuk mengelola anggur. Apa yang terjadi? Dipanggil pagi-pagi dengan perjanjian 1 dinar 1 hari upahnya. Kemudian jam 9 pagi firman Tuhan berkata, keluar lagi tuannya, dia rekrut lagi orang-orangnya dengan perjanjian yang sama. Upah 1 dinar 1 hari. Kemudian keluar lagi jam 12 siang, merekrut lagi pekerja-pekerja dengan upah yang sama perjanjiannya, 1 dinar 1 hari. Kemudian jam 3 lagi keluar, rekrut lagi, perjanjiannya sama, 1 dinar 1 hari. Dan kemudian yang terakhir, udah mau tutup pekerjaan, udah mau pada selesai, rekrut lagi. Yang jam 5 sore, apa yang direkrut? Pekerja-pekerja lagi dengan upah yang sama,
perjanjiannya 1 dinar 1 hari. Apa yang terjadi? Firman Tuhan ditulis berkata begini, waktu pembagian upah terjadilah demo para pekerja. Demo buruh pertama kali. Apa yang terjadi? Mereka bilang begini sama tuannya, ini gak adil, kami kerja dari pagi, tapi mereka yang baru kerja dapat upah sama dengan kami. Dengar Bapak Saudara, dengar baik-baik. Terkadang kita gak bisa mengerti tentang kebaikan Tuhan. Bukankah perjanjiannya 1 dinar 1 hari dan kita sepakat di sana Bapak Saudara. Apa yang membuat ini tidak adil? Karena pandangan kita tentang keadilan Tuhan. Ada rasa iri di sana. Padahal berkat Tuhan itu sama buat kita semuanya. Dia tidak memandang bulu. Dia memberkati kita dengan sinar matahari yang sama. Dengan udara yang sama. Dengan semua kepunyaannya dia berkati kita. Nah waktu kita ada rasa iri di sana, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Percayalah berkat Tuhan itu cukup buat kita. Upah kita 1 dinar 1 hari itu cukup buat kita. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tadi kita sudah belajar bagaimana melihat tentang kebaikan Tuhan. Tapi yang sekarang kita akan lihat dari sisi bagaimana cara kita mengecap kebaikan Tuhan. Dengan cepat Bapak Saudara. Kecaplah. Bagaimana kita mengecap? Yang pertama, engkau harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Beberapa waktu lalu dalam Morning Blessing di anak muda, kami belajar tentang pentingnya kita tetap connect dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita terus dilatih oleh Tuhan untuk hidup intim dalam Tuhan. Tidak mudah Bapak Saudara, tapi kita harus intim dengan Tuhan. Karena dalam keintimanlah Tuhan bisa mengajar kita, Tuhan bisa menjamah hati kita, dia bisa merefresh kita. Amin. Sama seperti handphone Bapak Saudara atau komputer yang kalau udah lemot itu harus di-reset ulang Bapak Saudara. Ya, hidup dalam keintiman itu waktunya di mana kita di-reset ulang sama Tuhan. Kita mungkin selama dalam 1 hari itu mengalami ketakutan, intimidasi, mungkin ada banyak hal suara-suara yang masuk dalam telinga kita yang membuat kita merasa takut dan khawatir. Tapi apa yang terjadi waktu kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan? Itu waktu di mana Tuhan meriset ulang kita. Tuhan memperlengkapi kita lagi untuk apa? Untuk siap menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Penting buat kita Bapak Saudara untuk hidup intim dengan Tuhan. Alkitab mencatat begini Bapak Saudara. Waktu Daud benar-benar mau hidup intim dengan Tuhan. Dia bukan hanya sekedar mau hidup intim. Dia latih satu bangsa, saudara. Dia mempersiapkan kurang lebih. Perbaiki kalau saya salah, saudara. Bapak sudah bisa lihat literatur yang ada. Ada 14.000 imam, lewi, penyanyi-penyanyi, pemusik-pemusik untuk ngapain? Mereka bernyanyi, menaikkan pujian dan doa dalam pondok Daud itu. 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Artinya setiap hari, setiap detik. Mereka mengalami yang namanya dilatih oleh Daud untuk apa? Untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel selama dipimpin oleh Daud? Alkitab mencatat 33 tahun, saudara. Sekali lagi 33 tahun. Mereka hidup dalam satu era yang luar biasa. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Lawan siapapun mereka menang. Mengalami yang namanya perlindungan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Hari-hari itu, hari di mana mereka hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Karena ada rajanya yang namanya Raja Daud. Amin. Nah kalau hari-hari ini kita bisa lihat bagaimana waktu kita hidup intim kita juga akan mengalami kemenangan yang sama. Kalau saudara lihat bagaimana Daud begitu pengen dekat dengan Tuhan. Dia harus memindahkan tabut Allah itu untuk pindah ke Yerusalem. Kenapa? Karena dia mau hidup intim dengan Tuhan. Itu kunci kemenangan saudara. Mazmur 91 ayat 1-2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang Tuhan, yang bermalam dalam naungannya Tuhan akan berkata, pertolonganku adalah Dia, Allah Israel itu, amin. Saya percaya hari-hari ini kalau kita mau hidup dalam kemenangan, hiduplah intim dengan Tuhan. Duduk bermalam. Saya bayangin begini saudara ya. Coba bayangkan Raja Daud itu, waktu malam dia bilang begini, bermalam, duduk dan bermalam dalam hadirat Tuhan. Pagi-paginya dia ngomong begini, Tuhan pada waktu pagi ku mengangkat seruanku. Tuhan pada waktu pagi ku mengatur persembahan bagimu.
Malam dia hidup intim dengan Tuhan. Waktu bangun pagi, dia intim lagi dengan Tuhan. Itu alasan kenapa kerajaan yang dipimpin oleh Daud mengalami kemenangan. Saya percaya kalau kita mau mengecap kebaikan Tuhan, mari kita perbaiki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Saya tahu Bapak Saudara, ini selalu diulang-ulang di KUL. Ini selalu diulang-ulang oleh gembala kita. Kenapa ini diulang-ulang? Saya percaya mungkin Bapak Saudara sudah mengerti bagaimana tentang hubungan intim. Bagaimana harus baca Alkitab setiap hari. Menaikkan doa, memuji Tuhan setiap hari. Saya percaya Bapak Saudara sudah sering mendengar ini. Kenapa ini terus diulang-ulang? Karena ini penting Bapak Saudara. Ini kunci kemenangan kita. Amin. Yang terakhir Bapak Saudara. Bagaimana kita mengecap kebaikan Tuhan? Ayub pasal 30 ayat 20 sampai 21 begini firman Tuhan. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi poin yang kedua bagaimana kita mengecap Tuhan adalah kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan di Ayub 30 ayat 20 sampai 21, itu bentuk keluhannya Ayub. Itu bentuk bagaimana dia merasa sesuatu ini tidak adil terjadi dalam hidupnya. Dia kehilangan istrinya yang pergi meninggalkan dia kehilangan seluruh anak-anaknya, dia kehilangan kekayaannya dalam sekejap. Di ayat 30, ayat 1 sampai 29 dia masih kuat. Waktu datang teman-temannya bukannya menolong tapi mengejek dia, tapi dia tetap kuat. Tapi di ayat 30 dicatat dia menyerah dan dia mulai mengeluh. Tapi Bapak Saudara, ayat itu belum selesai, pasal itu belum selesai. Masih ada 12 pasal lagi sampai pasal yang ke-40-an. Dan di akhir dari kitab Ayub, Ayub berkata begini, dulu aku mengenal engkau dari apa kata orang. Mungkin dia dulu mengenal Tuhan dari setiap khotbah-khotbah, dari setiap buku-buku, dari setiap apa yang diceritakan. Tapi dia bilang begini, tapi hari ini mataku sendiri mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara, waktu Ayub punya pengalaman dengan Tuhan, dia punya pengertian yang baru tentang Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara, di masa-masa sulit seperti ini, kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Untuk itu mari kita intim dengan Tuhan. Karena di sanalah kita dapat pengalaman dengan Tuhan, Saudara. Bapak Ibu Saudara, setiap pengetahuan kita tentang Tuhan itu akan dibukakan dalam setiap perjalanan hidup kita satu demi satu, Saudara. Kita gak bisa mengenal Tuhan sekaligus karena Dia Allah yang besar, amin. Tapi lewat pengalaman demi pengalaman kita, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, kita mengenal Dia. Sama seperti Abraham, pertama kali dia mengenal Tuhan itu hanya sekedar Adonai, my master, my boss. Apa yang diperintahkan Tuhan saya ikutin, gak ada alasan. Tapi waktu Tuhan tantang untuk mengorbankan anaknya Ishak, di situ dia belajar satu pengertian baru, yaitu ada Allah yang namanya Allah El Shaddai, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Pengalaman ini menentukan kita bagaimana kita mengenal Tuhan. Semakin kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita akan berdiri dalam iman dan pengertian yang baru tentang Allah. Kita bukan hanya mendengar kata orang, mendengar khotbah, kita bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita mengalami Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Saya percaya begini Bapak Saudara. Saya tulis dengan jelas di catatan khotbah saya. Dari mana kita tahu Allah itu penyembuh kalau kita gak pernah mengalami sakit, Saudara? Dari mana kita tahu Allah itu menyediakan kalau kita gak pernah kekurangan? Dari mana kita tahu kalau Allah itu penasihat yang ajaib kalau kita tidak pernah mengalami masalah, Saudara? Roma 8 ayat 28 berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Untuk apa? Bagi mereka yang terpanggil dalam rencana Allah, Saudara. Kita hidup dalam rencana Allah. Dan di dalam rencana Allah ada pengalaman demi pengalaman dengan Allah. Dari situlah kita bisa melihat Allah sepenuhnya lewat pengalaman kita. Saya percaya hari-hari ini Bapak Saudara akan mengalami apa yang disebut dengan pengertian dari Tuhan. Bahwa hidup kita ini harus berjalan dengan Tuhan. Dan
ketahuilah Bapak Saudara, Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Sebelum ini berakhir Bapak Saudara, mari sama-sama kita akan menyaksikan satu video di mana Bapak Saudara akan memperlengkapi. Mungkin Bapak Saudara hari-hari ini berdoa tentang kebaikan Tuhan. Kemudian mulai belajar dari firman Tuhan tadi bagaimana mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Nah, video kali ini saya berdoa bisa membantu Bapak Saudara untuk melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun hidup kita. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita saksikan video berikut. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Saudara. Saya percaya Bapak Saudara mulai mengerti tentang betapa baiknya Allah itu. Bagaimana dia jadi pelindung kita. Saudara. Mungkin ada pahit, manis, asin, tawar Bapak Saudara. Rasanya nano-nano kehidupan ini. Saudara. Tapi percayalah, yang kita rasakan dalam hidup kita ini
itu semua dalam seizin Tuhan. Amin. Ketahuilah Allah kita Allah yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tak pernah berubah. Dia Allah yang adil. Dia terlalu adil untuk curang dalam hidup Bapak Saudara. Dia terlalu baik untuk berbuat sesuatu yang jahat dalam hidup saudara. Amin. Mari kita buka, sebelum kita berdoa, kita buka ayat Ulangan 31 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Mari tutup Alkitab kita Bapak Saudara. Mari tundukkan kepala kita. Bapak terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami percaya berkat-Mu selalu baru buat kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau hari-hari ini kami jatuh dalam dosa Tuhan, Kau ampuni kami. Bangkitkan kami lagi ya Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran. Kau yang tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Yang mengikuti ibadah online ini. Saya percaya roh takut akan Tuhan turun di setiap rumah-rumah yang ada. Kesembuhan ilahi terjadi di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Bangkitkan anak-anak-Mu hari-hari ini. Bangkitkan pasukan-pasukan-Mu hari ini. Biar kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan buat semua orang di luar sana Tuhan. Kami mau jadi saksi dan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk menyambut kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Bapa, urapi sekali lagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin Bapak Saudara. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan men-scan QR code yang akan ditampilkan. Dapat melalui aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia. Puji nama Tuhan, selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Selalu sempurna dalam kehidupan kita. Mari terus kita perkatakan dan imani Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Haleluya Bapak Saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan berdoa Bapak Saudara. Mari sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau tadi kami sudah mengembalikan persembahan ya Tuhan. Kami sudah mempersembahkan persembahan buat Engkau ya Tuhan. Mari Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Buat setiap yang mengembalikan perpuluhan Tuhan, Engkau berkati melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menabur dengan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Dan biar kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Bahkan untuk pelebaran misi-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Bapak, kami juga membawa bangsa kami Indonesia Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami hari-hari ini ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong bangsa Indonesia, tolong bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar bangsa ini juga bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Allah di atas segala Allah ya Tuhan. Bapa, biar berkat-Mu, perlindungan-Mu turun atas bangsa kami. Pakai pemimpin negara kami, Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan, beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Beserta jajaran menteri yang ada Tuhan. Engkau pakai dengan dahsyat ya Tuhan. Biar setiap kebijakan Tuhan, setiap keputusan yang diambil, Engkau campur tangan di dalam Tuhan. Engkau intervensi ya Tuhan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Dengan kemampuan ilahi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya setiap keputusan itu mewakili kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada ya Tuhan. Mulai dari jajaran tertinggi, kelurahan, RT, RW yang ada Tuhan. Biar semuanya memiliki unity ya Tuhan. Sama-sama jadi pemerintah-pemerintah yang unity, membawa bangsa ini keluar dari permasalahan baik ekonomi dan juga virus COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat setiap bencana alam yang terjadi hari-hari ini di setiap wilayah Indonesia ya Tuhan. Tuhan Kau yang tolong, Kau yang berikan penghiburan buat setiap korban bencana alam ya Tuhan. Kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga bawa gereja kami Tuhan, para pemimpinnya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, gembala kami Tuhan, gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo ya Tuhan, beserta keempat wakil Tuhan, beserta keluarga besar ya Tuhan. Tuhan Kau pakai dengan dahsyat, Engkau berkati dengan melimpah. Visi Tuhan semakin diperjelas, semakin kuat, semakin tajam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar keselamatan-Mu juga turun atas setiap pemimpin kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin di rayon kami, rayon 1I Tuhan, Bapak Pendeta Herf Adolf Anton, beserta Ibu Els dan juga seluruh keluarga besar ya Tuhan. Tuhan Kau pakai dengan dahsyat, Kau urapi, lindungi ya Tuhan. Hati Bapak, hati Gembala terus ada Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta David Nathanael, Ibu Rita Emianata dan juga Efraim anaknya Tuhan. Berkati pemimpin kami ya Tuhan. Berikan visi yang lebih besar lagi atas GBI Salemba dan Cibubur Times Square ya Tuhan. Kami percaya lewat hamba-Mu Tuhan, kami dituntun dalam kebenaran yang penuh akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati terus pemimpin kami Tuhan, pakai terus dengan dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gembala-gembala kul ya Tuhan, yang hari-hari ini terus mengembalakan jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan pakai dengan dahsyat Tuhan, berikan hikmat, berikan pewahyuan, berikan kemampuan kreativitas Tuhan untuk mengembalakan jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami persiapkan hati kami, pikiran kami, dan kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh rabataka sikarabata raba. Hinakara laba baba baba raba. Hinakara laba raba raba. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu. Amin. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi ku mengatur persembahan bagimu. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181.